Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, kita akan membahas satu saham, yaitu ITMG. Berhubung dia telah RUPS dan telah menerbitkan informasi terkait pembagian dividen. Kamu bisa lihat datanya di sini. Untuk dividen yang akan dibagikan, memiliki cum date pada tanggal 27 April tahun 2026. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau hitung. Dan disclaimer juga, pembahasan ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber. Bukan rekomendasi beli atau jual saham. Kamu lihat datanya di sini. Untuk pencapaian laba ITMG mengalami penurunan 46,9%. Dari yang awalnya 5,9 triliun di tahun 2024, turun menjadi 3,1 triliun di tahun 2025. Jika melihat sebenarnya di Q1 masih mengalami kenaikan laba dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi pada Q2, 3, dan 4, pencapaian laba ITMG di tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Sekarang kita lihat dari aspek dividennya. Untuk tahun buku 2024, kamu lihat untuk datanya di sini. Ini merupakan dividen yang dibagikan. Dividen pertama adalah 1.228 yang dibagikan pada tanggal 25 September 2024. Itu untuk interimnya. Kemudian 2.245 yang dibagikan pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Sedangkan untuk dividen tahun buku 2025, interimnya sebanyak 738 yang sudah dibagikan pada tanggal 26 November tahun 2025. Dan dividen finalnya pada 19 Mei tahun 2026 dengan nominal 981. Ini untuk payment date-nya, sedangkan untuk cum date-nya pada tanggal 27 April tahun 2026. Nah, sekarang jika kita bandingkan untuk tahun buku 2024 dan 2025. Untuk dividen interimnya turun sekitar 39,9% dan dividen finalnya turun sekitar 56,3%. Mengacu kepada harga saham per video ini dibuat di angka 26.250, artinya dividen yield saham ini untuk dividen tahun buku 2024 4,6 dan 8,5% dengan total 13,2%. Sedangkan untuk tahun buku 2025 2,8 dan 3,7% dengan total 6,5%. Artinya ITMG mengalami penurunan signifikan untuk dividen yieldnya dari 13,2 menjadi 6,5%. Nah, memang jika kita lihat dari aspek labanya memang mengalami penurunan cukup drastis, sehingga hal itu menjadi wajar jika angka dividennya juga mengalami penurunan. Katakanlah secara persentase dividen yield kamu bisa lihat penurunannya berapa persen di sini. Nah, untuk total dividen yang sudah dibagikan dalam 2 tahun terakhir ini berjumlah sekitar 5.192. Oke, saya coba total datanya di sini terlebih dahulu. Oke, kita total. Kemudian kita coba bagi dengan harga saham per video ini dibuat. Itu artinya dalam 2 tahun terakhir saja total dividen yang sudah diterima kurang lebih sekitar 19,78% dengan kondisi per video ini dibuat. Itu artinya ITMG ini juga memang labanya turun, memang dividennya turun. Tapi jika kita total dalam 2 tahun terakhir ini sebenarnya total dividen yang sudah dibagikan masih cukup menarik dengan angka 19,78%. Tapi itu kembali lagi kepada pendapat kamu masing-masing. Kita juga harus mempertimbangkan di tahun 2026 ini apakah laba ITMG mampu tumbuh lagi atau malah tambah turun. Karena seperti yang kamu tahu, hal itu akan berpengaruh kepada dividen yang akan dibagikan nanti. Meskipun tidak menjadi jaminan labanya naik, dividennya juga naik. Begitu juga sebaliknya. Tapi laba itu merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan khususnya untuk analisa dividen. Nah, menurut kamu bagaimana dengan dividen per share 981 per lembar dengan cum date 27 April tahun 2026? Apakah ITMG ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan pertimbangkan sesuai dengan pendapat kamu masing-masing. Ingat, video ini bukan rekomendasi tapi hanya informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini saya mau membahas lagi topik terkait dividen, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Jika kamu lihat banyak saham-saham besar yang rutin bagi dividen, yang dividen yieldnya cukup menarik tapi harga sahamnya masih mengalami penurunan. Apakah itu berarti kita sudah hilang harapan? Mari coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda.
kita akan membahasnya dari beberapa saham. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau hitung. Dan pembahasan ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber, bukan rekomendasi beli atau jual saham. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Kita akan membahasnya untuk mengambil contoh beberapa saham, yaitu BRI, BCA, Mandiri, BNI, PTBA, dan ITMG. Nah, untuk dividen yang kita gunakan adalah dividen di tahun 2024 dan tahun 2025. Agar perhitungan menjadi adil, maka untuk saham-saham yang sudah membagikan dividen, entah itu interim atau final di tahun 2026, kita tidak akan memasukkan perhitungannya, agar supaya perhitungannya menjadi lebih adil untuk semua sahamnya. Oke, ini merupakan perhitungan untuk saham BBRI. Bisa kamu lihat datanya di sini. Apabila kita asumsikan kita membelinya di harga tertinggi, yaitu 6.450 dengan modal 100 juta rupiah. Ingat, dalam simulasi ini saya menggunakan angka yang paling konservatif, di mana membeli pada harga yang tertinggi. Itu artinya kemungkinan besar kamu memiliki harga pembelian atau harga rata-rata tentunya lebih rendah daripada harga yang kita gunakan. Sehingga secara persentase, secara logika seharusnya persentase penurunannya lebih kecil lagi. Oke, kita langsung bahas saja. Nah, dengan kondisi ini maka kita akan memperoleh 15.504 lembar saham, di mana 100 juta dibagi dengan harga sahamnya. Oke, sekarang kita lihat. Dengan memiliki 15.504 lembar saham, maka untuk pembagian dividen 2 tahun terakhir ini, kamu akan memperoleh dividen sebagai berikut. Bisa kamu lihat datanya di sini. Dengan total Rp10.269.767 untuk dividen yang kamu terima dalam 2 tahun terakhir. Nah, kita lihat di sini. Secara kapital, modal kamu akan turun dari 100 juta menjadi 51,16 juta rupiah. Artinya terjadi penurunan yang cukup drastis, kurang lebih turun sekitar 48,8 juta apabila menggunakan harga saham per video ini dibuat dengan angka 3.300. Dan artinya secara persentase turun 49% dari modal awal kita. Nah, sekarang bagaimana jika kita memasukkan unsur dividen? Kita masih rugi 48,8 juta, tapi sudah terima dividen 10,2 juta rupiah. Artinya, total kerugian bersih kita adalah 38,5 juta atau sekitar 39%. Nah, kemudian akan ada pernyataan yang berkata seperti ini. Kan pada intinya meskipun terima dividen, kita masih tetap rugi. Dari 49% memang turun, tapi masih 39%. Nah, ada beberapa statement yang mau saya katakan di sini. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, harga beli kita gunakan angka yang paling konservatif, di mana harga tertingginya. Apabila misalkan kita lakukan adjustment, bukan 6.450, melainkan Rp5.000. Silakan kamu lihat untuk persentasenya. Persentasenya terjadi penurunan dengan angka yang cukup signifikan. Memang meskipun masih mengalami minus atau masih minus kurang lebih sekitar 21%. Nah, kondisi kedua, kita hanya menghitung untuk dividen yang kita terima 2 tahun terakhir. Belum termasuk dividen di tahun 2026, belum termasuk dividen sebelum tahun 2024. Artinya apabila kita memegang saham ini dan memiliki kesempatan untuk memperoleh dividen lebih lama dan lebih panjang, tentu saja angka ini akan berubah juga. Contoh misalkan kita masukkan apabila katakanlah BBRI di tahun 2026 untuk dividen interim dan finalnya, katakanlah misalkan kita asumsikan saja total dividennya 343. Maka kamu bisa lihat datanya di sini. Akan terjadi penurunan karena dividen yang kita terima semakin besar, persentasenya semakin kecil untuk sisi realisasi floating loss atau profitnya secara real dikurangi dengan dividen. Itu juga berlaku untuk harga rata-ratanya. Apabila misalkan harga rata-rata kita turun menjadi 5.000, maka untuk persentase penurunannya bukan lagi angka yang tadi, melainkan menjadi 14%. Itulah alasannya kenapa saya selalu mengatakan bahwa dividen ini adalah skenario jangka panjang dan bermain dengan harga rata-rata. Jadi kita harus melihat beberapa skenario yang cukup penting, yaitu dividen yield, harga rata-rata, berapa sering kita memperoleh dividen, di harga berapa kita membeli, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk kepada saham kedua, yaitu BBCA. Sama seperti tadi, kita belum memasukkan dividen yang diterima di tahun 2026 agar supaya perhitungan menjadi lebih adil. Dengan modal yang sama, yaitu 100 juta rupiah, harga beli kita, harga all time high-nya 10.950, memperoleh lembar saham 9.132 lembar.
dan artinya kita memperoleh dividen 5,2 juta rupiah. Dengan harga saat ini 6.575, modal kita berkurang dari 100 juta menjadi 60 juta rupiah. Artinya turun sekitar 39,9% atau kurang lebih 40%. Tapi jika memperhitungkan dividen yang kita terima, artinya penurunan portofolio kita sekitar 35%. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, ini belum memperhitungkan dividen di tahun 2026. Coba misalkan saya jumlahkan. Bisa kamu lihat persentasenya dari 35% turun menjadi 32%. Dan apabila kita adjustment juga untuk harga belinya, katakanlah bukan 10.000 melainkan 7.000 rupiah, maka persentasenya malah mengalami profit, yaitu 7%. Jadi ini tergantung kepada beberapa hal yang bisa kamu lihat dari perhitungan ini. Kita masuk kepada saham berikutnya. Saham Bank Mandiri. Dengan modal 100 juta rupiah dan harga beli all time high 7.550. Lembar sahamnya 13.245 rupiah. Nah, dividen yang kita terima adalah 10.862.000 dan dengan harga saham 4.650, modal kita akan turun menjadi 61,5 juta atau turun sekitar 38%. Tapi dengan memperhitungkan dividen, maka penurunannya menjadi 28%. Seperti yang saya katakan tadi, ini masih menggunakan harga beli tertinggi. Dan kita belum memasukkan dividen-dividen di tahun-tahun sebelumnya atau di tahun 2026. Katakanlah misalkan, karena laba Bank Mandiri ini naik tipis, asumsikan misalkan dividennya tetap. Oke, maka persentasenya turun. Kemudian coba kita adjustment untuk harga belinya, katakanlah di angka 5.500. Maka masih menghasilkan profit, meskipun dengan berbagai asumsi dan skenario yang kita gunakan. Kemudian saham BNI. Nah, dengan modal 100 juta rupiah kita beli di harga tertinggi, 6.250, memperoleh 16.000 lembar saham. Tapi harganya di angka sekarang 3.700, artinya turun sekitar 40,8 juta rupiah atau 41%-an. Karena modal kita menjadi 59,2 juta rupiah. Dengan memperoleh dividen 10,4 juta, maka real floating loss atau profitnya minus 30,3% atau sekitar 30%. Sama seperti saham-saham sebelumnya, kita belum memasukkan unsur dividen di tahun 2026. Coba misalkan saya input datanya, dari 30% akan turun menjadi 25%. Dan apabila lembar sahamnya harga rata-rata kita ternyata lebih rendah, katakanlah di angka Rp5.000, maka untuk real floating loss atau profitnya minus 6%. Jadi kamu bisa lihat untuk penurunannya. Kemudian saham PTBA. Sama seperti skenario tadi, kita beli di harga tertinggi Rp5.025, maka akan memperoleh lembar saham Rp19.900. Kita terima dividen 14,5 juta dan dengan harga saat ini 2.910, maka floating loss-nya adalah 42%. Tapi setelah ditambahkan dividen menjadi minus 28%. Sama seperti tadi, kita belum memasukkan unsur dividen di tahun 2026 dan sebelum tahun 2024. Mengingat untuk PTBA ini, silakan kamu cek dividen yang diterima di tahun 2023, angkanya cukup signifikan besar. Sehingga tentu saja akan berpengaruh terhadap real floating loss atau profit dari saham ini. Apalagi jika kamu membelinya di bawah harga Rp4.000. Dan saham berikutnya adalah saham ITMG. Sama seperti tadi, kita beli di harga tertinggi Rp45.650, akan memperoleh lembar saham Rp2.191 dan terima dividen Rp13 juta. Dengan harga saat ini Rp27.325, artinya floating loss-nya 40%. Tapi setelah ditambahkan dividen, floating loss-nya berkurang menjadi 27%. Sama seperti saham-saham sebelumnya, belum memasukkan unsur dividen di tahun 2026 dan sebelum tahun 2023. Nah, dari beberapa data saham ini bisa kamu lihat bahwa dividen bisa kita kategorikan sebagai uang tunggu, di mana meskipun kita belum menerima capital gain, tapi setidaknya ada cash flow atau uang masuk setiap tahunnya yang kita terima dari saham-saham yang kita miliki. Itulah pentingnya kenapa dividen itu harus kita jadikan sebagai pertimbangan untuk pembelian saham. Karena jika kondisi market sedang tidak baik-baik saja seperti tahun ini, saat harga saham turun drastis, kita masih bisa melihat dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi dividen. Dan seperti yang saya katakan juga, dividen itu bisa menjadi salah satu opsi untuk kita bisa balik modal secara perlahan.
Meskipun tidak untung dari sisi capital gain, tapi kita bisa profit dari sisi dividen. Nah, berbicara tentang dividen, sebelumnya saya sudah menulis 3 ebook yang berkaitan dengan hal tersebut. Apabila tertarik melakukan pembelian, chat saja pada nomor WA yang ada. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Ingat, semua saham bukan rekomendasi tapi hanya informasi. Mohon juga cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini membantu. Thank you. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Info pembelian silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.